Topik akan kita angkat tentang cinta sedekah, yaitu bagaimana motivasi kita untuk bisa lebih semangat bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Saya tadi hanya mendengar pembawa acara menyampaikan riwayat hidup saya, terlalu panjang sepertinya ya. Sampai istri saya pun disebutkan namanya. Mertua saya belum disebutin tadi. Saya rasa tidak perlu ya. Tapi ya dia tentunya maksudnya baik ya. Baik, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang cinta sedekah ya, karena amal sedekah bukan amal yang mudah ya. Karena memang manusia diciptakan dengan tabiat cinta kepada harta ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat dalam ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya manusia itu lihubbil khair, khair di situ bisa diartikan dengan harta sebagaimana tafsiran sebagian ulama. Bahwasanya sesungguhnya manusia itu sangat cinta kepada harta, kecintaannya syadid, sangat cinta kepada harta. Ya, sementara sedekah ya menyuruh seorang untuk melepaskan sebagian apa yang dia cintai, yaitu harta yang telah dia cintai tersebut. Apalagi harta tersebut diperoleh dengan susah payah ya. Kalau harta diperoleh dengan mudah saja orang masih sulit untuk mensedekahkannya, apalagi harta yang diperoleh dengan susah payah, maka lebih berat lagi dia untuk melepaskannya karena dia peroleh harta tersebut dengan perjuangan. Nah, syariat mengajarkan kepada kita tidak boleh pelit. Bahwasanya sifat pelit adalah sifat yang sangat buruk ya. Makanya Allah berfirman, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang jiwanya terbebaskan daripada pelit, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itu orang yang beruntung. Dia akan beruntung tatkala dibebaskan jiwanya dari rasa pelit. Sebenarnya ya, seorang ya, tatkala dia mampu untuk bersedekah itu dibangun atas keimanannya kepada hari akhirat ya. Kalau dia pelit untuk bersedekah, ini menunjukkan bahwasanya keimanannya kepada hari akhirat kurang atau lemah. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, was-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Bukti apa? Bukti keimanan. Kita boleh berbicara saya beriman akan hari akhirat, saya yakin ada hari kebangkitan. Tapi mana buktinya Anda beriman? Di antara bukti yang nyata dari bahwasanya Anda beriman, Anda bersedekah, bahwasanya Anda yakin apa yang Anda keluarkan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Ini butuh pembuktian. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, wala yajtami' ya al-iman wasyuh fi qalbi 'abdin abada. Kata Nabi SAW, tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba selamanya keimanan dan pelit ya. Keimanan dan pelit tidak akan berkumpul dalam satu hati seseorang ya. Mereka saling bertengkar. Kalau Anda imannya kuat, maka pelit itu akan terkikis ya. Kalau imannya lemah, maka akan dipenuhi dengan rasa pelit ya. Kalau orang beriman, maka dia akan terjauhkan dari rasa pelit. Maka kita bisa mengukur keimanan kita dari keberanian kita, cinta kita kepada sedekah. Karenanya sedekah itu harus dilatih. Kalau tidak dilatih, maka seorang akan terus pelit. Seorang harus memaksakan dirinya untuk bersedekah. Ya. Harus paksakan bawa uang 100.000 di kantongnya, terus cabut uang, dicabut dan dipaksa tangannya untuk apa? Untuk bersedekah. Ya. Kalau dia mau tarik tangannya, dipaksa untuk apa? Sedekah. Kalau nggak dipaksa seperti itu, dia akan pelit terus. Tapi kalau dia sudah mulai bersedekah sekali, 2 kali, Allah pasti akan beri kebahagiaan dalam hatinya, maka mulailah dia untuk apa? Mudah bersedekah. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sering juga sampaikan ya, kita dapati banyak orang yang dia ya berusaha untuk memberi jaminan kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anaknya dengan dibelikan rumah, dibelikan mobil, dibuatkan tabungan bagi anak-anak dan istrinya. Ya, tapi terkadang dia lupa untuk beri jaminan untuk dirinya. Dia juga harus menjamin
kepastian keselamatan dirinya. Ya. Bagus dia menyiapkan jaminan buat anak istrinya, tapi jangan sampai dia melupakan untuk jaminan untuk dirinya ya, dengan bersedekah di antaranya. Dia harus punya jaminan, punya istana di surga. Dia punya jaminan bahwasanya dia punya simpanan tabungan yang ada di surga yang bisa dia ya peroleh hasilnya tatkala di akhirat kelak. Maka jangan lupa dia menjamin anak istrinya, tapi jangan sampai lupa dia menjamin dirinya sendiri. Pada kesempatan yang bahagia ini, para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan bacakan hadis-hadis atau ayat-ayat yang berkaitan tentang keutamaan bersedekah. Maksudnya apa? Maksudnya untuk motivasi kita bahwasanya sedekah itu adalah ibadah yang sangat agung dan dia kebaikannya bisa diperoleh di dunia sebelum di akhirat. Di dunia pun kita mendapatkan kebaikan, apalagi di akhirat. Sehingga dengan kita menyebutkan ya banyak sekali faedah dari sedekah, mudah-mudahan kita termotivasi untuk mudah bersedekah dan menghilangkan rasa pelit dari hati kita. Terlalu banyak ayat menyuruh kita untuk berinfak, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul li ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wa la khilal." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman, hendaknya mereka mendirikan salat dan berinfak dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Di sini sedekah digandengkan dengan salat. Hendaknya mereka mendirikan salat dan berinfak dengan rezeki yang kami berikan kepada mereka, baik secara diam-diam maupun secara terang-terangan, sebelum datang hari di mana tidak bisa lagi terjadi transaksi dan tidak ada lagi persahabatan. Ya, itu sebelum hari kiamat. Dan ayat yang lain seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, berinfaklah dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Allah tidak menyuruh untuk berinfak seluruhnya, tapi kata Allah dari sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian ya. Kalau disuruh berinfak seluruhnya memang berat. Tapi Allah memerintahkan kepada kita berinfak dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan akan keutamaan sedekah sangat banyak ya. Di antaranya firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu yaumal qiyamati laisa bainahu wa bainahu tarjuman." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak seorang pun dari kalian kecuali dia akan langsung berbicara dengan Rabb-nya. Tidak ada perantara, tidak ada penterjemah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fayanzuru aymana minhum fala yara illa ma qaddam." Maka tatkala Allah berbicara dengan dia melihat ke arah kanan, dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia lakukan, amal soleh yang telah dia lakukan. Fayanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Dia memandang ke arah kiri, dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia lakukan. Fayanzuru baina yadayhi, maka dia melihat ke arah depan, fala yara illa an-nar, maka dia tidak melihat kecuali neraka jahanam. Tilqa'a wajhihi, di depan wajahnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqun nar walau bi syaqqi tamrah." Takutlah engkau kepada neraka, lindungilah dirimu dari neraka jahanam meskipun dengan berinfak sepenggal korma. Hadis ini di antara dalil dikaitkannya antara keimanan dengan sedekah. Ya. Jadi telah kita sebutkan bahwasanya sedekah itu berkaitan dengan bukti keimanan kepada hari akhirat. Ya. Makanya dalam hadis banyak kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, dia muliakan tamunya. Ini tidak mudah muliakan tamu, butuh biaya. Ada tamu datang, kemudian harus belikan ini, belikan anu, ya butuh biaya ya. Orang sekarang sudah jarang memuliakan tamu ya, apalagi di kota-kota besar ya. Ada temannya telepon, "Fulan, saya mau main ke kotamu." "Oh iya, kapan baliknya?" Belum datang sudah ditanya kapan baliknya. "Hotelnya sebelah mana?" Dia tidak tanya lagi, "Kamu tinggal di hotel mana?" Subhanallah. Harusnya kan tanya, di rumah, sudah tahu ini telepon mau supaya dapat tumbangan, tapi langsung dia palingkan, "Hotelnya sebelah mana biar saya datang ya. Gantian kamu yang muliakan saya ya." Jadi muliakan tamu butuh keimanan. Fal yukrim jarahu, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan apa? Tetangganya. Butuh pengorbanan, masak sesuatu bagikan kepada tetangga, beli hadiah berikan kepada tetangga. Jadi banyak dalil bahwasanya sedekah itu bukti dari keimanan. Rasulullah berkata, "Shadaqatul burhan." Sedekah itu apa? Bukti. Ya, tadi tidak akan beriman dan tidak akan berkumpul dalam hati seorang
keimanan dan apa? Pelit. Ya, tidak akan. Dalam hadis ini juga di antara dalil kaitan antara beriman dengan hari akhirat dengan sedekah. Di awal hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu. Laisa bainahu bainahu tarjuman." Tidak seorang pun dari kalian kecuali akan berbicara dengan Rabb-nya. Allah akan menghisabnya, Allah akan ya mengauditnya. Yang audit siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian di akhir hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fattaqun nara walau bisyikki tamrah." Maka jagalah dirimu dari neraka jahanam meskipun dengan bersedekah sepenggal korma. Artinya apa? Kalau kau tahu kau akan diaudit oleh Allah dan bahaya, bisa jadi kau terjerumus dalam neraka jahanam, maka lindungilah dirimu dari neraka jahanam dengan bersedekah. Oleh karena di antara hal yang memudahkan seorang terhindarkan dari neraka jahanam adalah dengan sedekah. Bahkan Nabi SAW berkata, "Walau bisyakki tamrah," meskipun sepenggal korma. Hadis ini bukan berarti kita disuruh sedekah dengan pelit ya, dengan korma kita bagi dua kasih setengah. Tidak. Maksudnya apa? Maksudnya kalau dalam kondisi sulit pun, sekali tidak punya harta kecuali cuma 10 butir korma, sumbangkan meskipun setengah korma. Jangan kau anggap sepele. Allah Maha tahu. Yang penting kau ikhlas meskipun sepenggal korma, jangan kau remehkan. Itu kau keluarkan dengan hati yang tulus, dengan ikhlas dan bilang, "Ya Allah, saya punya cuma segini." Maka jangan kau remehkan. Allah pasti mengetahui hal tersebut dan itu bisa melindungimu dari neraka jahanam. Akan kita sebutkan dalam pembahasan kita kali ini ya, banyak sekali faedah dari sedekah, lebih dari 10 faedah atau sekitar 10 faedah ya, bahkan ada sebagian ulama menyebutkan sampai belasan faedah ya. Kenapa? Karena memang faedah sedekah sangat banyak. Bahkan dalam Sahih Targhib wa Tarhib dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Dzukira li annal a'mala tatabaha fataqulu shadaqatu ana afdalukum." Disebutkan kepadaku bahwasanya amalan-amalan saleh saling bangga-banggaan. Maka sedekah berkata di antara amal-amal saleh, "Aku yang paling afdal di antara kalian." Ya. Kenapa? Karena keutamaan sedekah sangat banyak. Keutamaan sedekah sangat banyak ya. Kalau kita bicara salat adalah ibadah antara seorang hamba dengan Rabb-nya, keutamanya sangat banyak. Maka sedekah salat ini banyak salat banyak salat sunnah. Demikian juga puasa Ramadan ya. Juga ada puasa sunnah. Sama zakat juga penting. Justru dia berkaitan dengan ibadah muta'addiyah, itu ibadahnya pahalanya berkaitan dengan orang lain, kebaikannya berkaitan dengan orang lain. Kalau sholat antara kita dengan Allah saja, puasa antara kita dengan Allah. Tapi kalau zakat ini ibadah muta'addiyah, pahalanya manfaatnya sampai kepada orang lain ya. Demikian juga masalah sedekah. Sedekah ini seakan-akan zakat tapi yang sunnah ya. Kalau yang wajib itu apa? Zakat. Mengeluarkan uang yang sunnah itu apa? Sedekah ya. Mengeluarkan uang adalah sedekah. Seperti puasa Ramadan yang wajib, adapun puasa-puasa sunnah itulah puasa Kemis, puasa Daud dan yang lainnya ya. Dan kita tahu keutamaan pahala yang ibadah yang muta'addiyah, ibadah yang manfaatnya sampai kepada orang lain ya. Seperti sabda Nabi SAW, "Khairukum anfa'ukum linnas." Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kemudian kata Nabi SAW, "Wa ahabbul a'mali ila Allah sururun yudkhiluhu fi qalbil muslim." Dan amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu rasa senang, rasa kebahagiaan yang diberikan kepada hati seorang muslim. Engkau masukkan kesenangan dalam hati orang lain, ini pahalanya luar biasa. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Au tatruda an hujuan," atau kau hilangkan rasa lapar dari perutnya. Ini dicintai oleh Allah. Au ya taqdi anhu dainan, atau kau lunaskan hutangnya. Kita tahu orang kalau sedang berhutang, terlilit utang itu sangat berat, bikin pusing kepala ya. Ya. Susah untuk tidur ya. Kenapa? Terlilit hutang. Kemudian dia datang, dia bebaskan hutangnya. Ini amalan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Au takshifa anhu kurbatan, atau kau hilangkan penderitaan yang dia alami. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La an amshi ma'a akhin li fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Saya berjalan menemani saudara saya untuk memenuhi kebutuhannya, lebih saya sukai daripada i'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan." Kenapa? Kalau i'tikaf pahala berkaitan dengan dia, antara dia dengan Allah. Tapi kalau sedekah, membantu orang lain, ini ibadah muta'addiyah, manfaatnya sampai kepada hamba-hamba Allah yang lain. Dan sedekah termasuk dari amalan yang seperti ini, amalan yang bermanfaat bagi sesama muslim, bagi hamba-hamba Allah yang lain ya. Makanya Umar bin Khattab tadi berkata bahwasanya
amalan-amalan saling bangga-banggaan, maka sedekah berkata ana afdalukum, aku adalah yang terbaik di antara kalian. Tapi kita akan sebutkan beberapa faedah-faedah dari sedekah. Yang pertama, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah akan meredamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Meredamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna shadaqatus sir tudfi'u ghadabar Rabb tabaraka wa ta'ala." Sungguhnya sedekah yang dikeluarkan dengan sembunyi-sembunyi, dengan diam-diam, ini bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha bersedekah dengan sembunyi-sembunyi. Ada sedekah mungkin yang tidak sembunyi-sembunyi, ada sedekah yang sembunyi-sembunyi ya. Kalau bisa sedekah itu dilaksanakan secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, maka itu lebih afdal, lebih kuat dalam meredam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sedekah bisa menghapus dosa-dosa. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul ma'u an-nara." Sungguhnya sedekah itu akan memadamkan dosa-dosa sebagaimana api dipadamkan oleh air. Sebagaimana api dipadamkan oleh air. Jadi ibarat sedekah adalah air, sementara dosa ibarat api, maka air tersebut bisa memadamkan api. Maka semakin banyak orang bersedekah, maka semakin banyak dosa-dosanya akan terhapuskan. Ya. Karena Rasulullah SAW mengibaratkan dosa seperti api yang membakar, sementara sedekah adalah air yang memadamkan. Ini dalil, semakin banyak orang bersedekah, pahalanya semakin banyak dan dosa-dosanya semakin dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sekarang disebutkan karena sedekah itu manfaatnya, saya tadi katakan manfaat duniawi dan manfaat ukhrawi. Ini hadis-hadis ini berkaitan dengan manfaat ukhrawi. Ya, bahwasanya dosa dihapuskan, meredamkan kemurkaan Allah ya. Nanti ada juga manfaat duniawi bagi orang yang bersedekah. Kemudian yang ketiga, telah kita sebutkan di awal pengajian, bahwasanya sedekah menghalangi seorang dari neraka Jahannam. Hadis yang tadi kata Nabi, "Fattaqun nara walau bisyiqqit tamrah." Ya, maka lindungilah dirimu dari neraka Jahannam meskipun dengan bersedekah sepenggal korma. Ya. Dan ini mengingatkan kita tentang hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, yang tatkala ada seorang wanita dengan dua anaknya datang kepada Aisyah, mengetuk rumah pintu Aisyah minta makanan. Ya, kita tahu kondisi para sahabat dulu miskin-miskin. Maka Aisyah pun mencari makanan yang ada di rumahnya, dan kita tahu Nabi juga sering kekurangan makanan. Aisyah mencari di rumahnya, ternyata dia cuma mendapat satu butir korma, tidak ada yang lain ya. Dan demikianlah kehidupan Nabi SAW dan istri-istrinya. Saya selalu ingatkan kepada ibu-ibu hadis Nabi SAW tatkala Aisyah mengatakan, "In kunna lanarul hilal, tsummal hilal, tsummal hilal." Kami lihat hilal muncul 2 bulan. Salah satu ahillatin fi syahrain, 2 bulan. Wa ma uqida fi buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam nar. Tidak ada api yang dinyalakan di rumah istri-istri Nabi. Tidak ada api yang dinyalakan. Kalau tidak ada api yang dinyalakan berarti enggak ada yang dimasak. Enggak ada yang dimasak. Maka ditanya kepada Aisyah, "Wa ma ta'amukum ya ummah?" Apa yang kalian makan wahai ibunda? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Al-aswadan," yaitu korma dan air putih. Selama 2 bulan ya. Coba ini jadi istri Nabi tidak mudah ya. Ini ujian bagi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Coba kalau ibu-ibu sekarang 2 bulan tidak masak, bagaimana ya? Saya rasa sulit ya. Saya rasa sulit. Sehingga Rasulullah SAW sering kekurangan. Saya sering sampaikan kan hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW datang kepada istrinya, "Hal indaki ta'am?" Pagi-pagi ingin sarapan. "Wah istriku, ada makanan atau tidak?" Kata istrinya, "Enggak ada." Kata Rasulullah SAW, "Idzan fa ana sha'im." Kalau itu saya puasa. Subhanallah. Enggak ada Rasulullah mau sarapan, enggak ada makanan. Akhirnya Rasulullah SAW apa? Puasa. Tanya lagi hari lain, "Ada makanan enggak?" Kata istrinya, "Enggak ada." Kalau gitu saya puasa. Subhanallah. Coba kalau semua suami seperti ini, "Ada makanan enggak, Bu?" "Enggak ada." Kalau gitu saya puasa aja deh. Udah, papi puasa aja kayak Nabi SAW. Ya ada puasa. Enggak, ngapain aja dari pagi nggak ada makanan. Sampai ada seorang datang ingin dijamu oleh Nabi. Rasulullah SAW kirim seorang sahabat untuk ngecek ke rumah istri-istrinya. Datang dari istri pertama sampai istri 9, tanya satu-satu. Ada makanan nggak untuk menjamu tamu ini? Rasulullah SAW tidak putus asa, dia berusaha. Dia tidak langsung tawarkan kepada orang lain. Siapa mau jamu tamu ini? Tidak, Rasulullah SAW berusaha dia yang jamu dulu. Tapi sebelum dia jamu, dia cek dulu kan ada nggak makanan. Jangan-jangan nggak ada.
Rasulullah SAW tidak tahu ilmu gaib. Kalau tahu ilmu gaib, Rasulullah SAW, sebentar ya. Oh, enggak ada. Tapi Rasulullah SAW cek dulu, kirim orang. Datang ke istri pertama, ada makanan enggak? Kata jawaban salah satu istrinya, walladzi ba'atsaka bil haqq ma indana illa ma. Sampaikan kepada suamiku yang demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada di rumah kecuali air putih. Air putih gimana mau jamu tamu? Istri kedua demikian, istri ketiga demikian ya. Istri keempat demikian ya. Ya kalau kita kan satu aja, jadi bulat situ aja. 4, 5, 6, 7, 8, 9 tidak ada, subhanallah. Hidup seorang nabi yang surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuknya Rasulullah SAW. Ternyata rumah 9 istrinya tidak ada kecuali hanya air putih ya. Namun Rasulullah SAW dan istri-istrinya sangat bersabar ya. Jadi Aisyah sekarang datang, ada orang minta makan, dia bawa anaknya 2, subhanallah. Minta makan, siapa tahu Aisyah ada makanan. Aisyah ngecek di rumahnya, dia tidak dapatkan kecuali 1 butir apa? Korma. Maka dia mendahulukan kepentingan wanita ini, dia tidak ini padahal korma mungkin dia juga lapar ya. Tapi Aisyah pun kasih kepada ibu tadi. Setelah itu ibu tadi belah korma menjadi 2, diberikan kepada putri-putrinya. Ya. Kalau kita alhamdulillah itu masuk rumah, buka kulkas macam-macam isinya. Beraneka ragam ya, luar biasa. Ya, buka lemari macam-macam, Indomie macam-macam. Ada ini, ada anu, ada ikan kaleng macam. Alhamdulillah ya. Tapi pelit, masalahnya pelit. Semuanya ada tapi apa? Masalahnya pelit, ini jadi masalah. Nah, Aisyah jadi luar biasa. Jadi maksud saya ibu-ibu banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Kita pun lelaki juga bersyukur ya. Di zaman-zaman ekonomi sulit seperti ini kita masih bisa kenyang. Alhamdulillah, masih bisa makan sehari 3 kali, masih bisa sahur, masih bisa buka apa? Buka puasa, alhamdulillah. Ini nikmat ya. Ya. Lihat Aisyah radhiyallahu anha yang hidupnya susah tidak menghalangi dia untuk apa? Untuk bersedekah. Kata Nabi SAW, fattaqun nara walau bisyakki tamrah. Takutlah atau jagalah dirimu dari neraka jahanam meskipun hanya sepenggal korma ya. Ya akhi, di zaman ini kita masih menemukan orang-orang yang hebat ya. Yang mereka dengan mudah menyumbang ya, dengan penuh keikhlasan ya, luar biasa ya. Ya insya Allah kita lihat ikhlas ya. Kalau disebut namanya dia tidak suka, dia tidak, tapi luar biasa mau apa namanya menyumbang ya. Saya lihat, makanya waktu Syekh Abdul Razak datang ke Indonesia, saya cerita, Syekh ini orang ini begini, ada yang begini. Syekh mengatakan sungguhnya di Indonesia ada rijal, ada lelaki-laki yang hebat, kata Syekh Abdul Razak ya. Bukan cuma di Madinah saja yang ada apa? Laki-laki hebat. Di Indonesia juga ada orang-orang yang luar biasa bersedekah ya, luar biasa bersedekah. Saya tahu ada orang yang dia setiap 50%-nya hasil dari hasil dia untuk bersedekah tiap bulan. 50%-nya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya ketemu lagi ada orang yang kemarin saya ke Jogja bikin sekolah 30 miliar gratisan, bangunnya dia bikin, saya shooting semuanya ini. Ini biayanya berapa? 30. Terus bagaimana cara pemasukan anak-anak gini? Kalau punya murid banyak. Kata dia, saya sudah siapkan juga Ustadz kos-kosan ya. Kos-kosan 250 kamar. Biaya bangun kos-kosan tersebut 50 M. Untuk apa? Biaya apa? Anak-anak ini. Jadi 80 M dia keluarkan untuk sedekah supaya bisa bikin sekolah gratis. Antum sebenarnya boleh daftar, cuma masalahnya yang boleh daftar cuma yang miskin dan anak yatim. Kalau antum sudah gede-gede nggak bisa. Luar biasa. Tapi di antara muridnya ada anak yang masih kelas 2 SD, tapi hafalan Qur'annya luar biasa. Sampai dimasuk di Republika, kemudian diumrohkan gratis ya, dijawab biaya. Dia hafal Quran luar biasa. Kalau sebutkan ayat setelah 5 halaman, ayat ketiga langsung dia sebutkan. 5 halaman sebelum ayat kedua misalnya, langsung dia bisa baca. Sebutkan ayat, coba sebelumnya apa, dia bisa sebutkan. Sebelumnya lagi apa, dia bisa sebutkan. Nah ini, ya luar biasa ya. Kita aja susah seperti itu kan. Coba saya tes ya. Coba. Lam yalid wa lam yulad. Sebelumnya apa coba? Lemot masih begini kok. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allahus samad. Harus ngurutin dari awal. Coba kalau ayatnya 50, kapan selesainya? Ayat sebelumnya bingung ya. Tapi Masya Allah ya, saya bilang itu anak itu hafal Quran, bukan, itu tidak normal, itu artinya diberi apa? Diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang yang hebat yang luar biasa, memberi sedekah luar biasa. Saya pernah ketemu seorang
menyampaikan, ini ada orang bangun pondok begini, gimana Pak? Jadi ya, iya, insya Allah Ustaz ya. Saya tidak usah banyak bicara, insya Allah minggu depan. Minggu depan langsung kirim 2M ya. Subhanallah. Ada orang seperti gitu. Ya. Kirim lagi sampai 10M. Ada orang seperti itu ya. Jadi kita di zaman melihat zaman sekarang ini yang mungkin zaman ekonomi sulit, zaman pelit ya, tapi ternyata masih ada tentara-tentara Allah yang Allah siapkan yang luar biasa, rela berkorban dengan harta mereka ya. Kita berusaha lah ikut serta bersama barisan orang-orang yang rajin bersedekah ya. Meskipun hanya sepenggal korma ya. Meskipun hanya sepenggal korma. Dan harus ada yang kita sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Penting apa? Ikhlas. Ustaz, saya baru bisa ikhlas sebulan 100.000. Ya udah enggak apa-apa. Yang penting keluarin dulu. Jangan hanya omong ya. Keluarin dulu 100.000. Bulan depan siapa tahu meningkat ikhlasnya 200.000. Tapi harus ada bukti. Harus ada bukti. Kalau nggak ada buktinya repot. Kamu baru bisa ikhlas 100.000, jalani. Bismillah. Insya Allah Allah kasih tambahan rezeki, Allah akan kuatkan iman Anda untuk berinfak lebih setelah itu ya. Hai para hadirin Allah Subhanahu wa taala ya. Meskipun kalau kita lihat zaman para sahabat tentu luar biasa ya. Abu Bakar radhiyallahu anhu, ini sahabat memang susah ya. Susah dinalar oleh kita. Kalau kita lihat cerita para sahabat seperti dongeng tentang sedekah mereka. Sepertinya nggak masuk akal, tapi itu benar-benar terjadi karena diriwayatkan dengan hadis-hadis yang sahih ya. Tapi demikianlah kita tidak usah heran karena guru mereka Nabi SAW. Abu Bakar sedekah dengan seluruh hartanya. Apa kata Umar? Ya, amarana Nabi SAW bisadaqah. Fawafaqa dzalika malan indi. Suatu hari Rasulullah SAW menyuruh kami untuk bersedekah. Kebetulan saya lagi punya harta. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar berkata, al-yaum sa'asbiqu Abu Bakrin. Hari ini saya akan ngalahkan Abu Bakar. Jadi mereka berlomba-lomba untuk apa? Beramal soleh. In sabiktuhu yauman, kata Umar, hari ini saya akan kalahkan Abu Bakar. Kalau saya bisa kalahkan dia dalam beramal soleh, kesempatannya hari ini. Karena kebetulan saya lagi punya apa? Duit. Maka saya pun datang kepada Nabi SAW, ya, saya sedekahkan harta saya. Maka Rasulullah SAW bertanya, ma abqaita li ahlik? Berapa harta yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Umar, mislahu, saya sisakan seperti ini. Berarti dia sedekah setengah harta, 50%. Ya akhi, ada di zaman sekarang 50%. Asetnya 50% diserahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada atau tidak? Ada ya. Tahu Sulaiman Ar-Rajhi yang pemilik Bank Rajhi, termasuk orang paling kaya di Arab Saudi, dia sedekahkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali dia sisakan sedikit buat kerabat-kerabatnya, tapi sisanya semua buat apa? Buat Allah. Ada ya. Tapi itu di Saudi ya. Indonesia juga mungkin ada, cuma kita kan nggak tahu. Banyak orang-orang ikhlas yang tidak kita ketahui ya. Yang saya sebutkan tadi kebetulan yang salah. Ada orang lebih yang hebat yang kita tidak ketahui ya. Ya, tapi langka ini langka. Umar bin Khattab setengah hartanya. Ya. Antum ambil aset ente hitung. Rumah sekian, total 60M. Udah 30M untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu berat, tidak gampang. Maka faja'a Abu Bakar datang. Fatasaddaqu bi kulli ma indahu. Dia sedekahkan seluruh hartanya. Maka Rasulullah SAW berkata, "Ma abqaita li ahlik?" Apa yang kau sisakan buat keluargamu? Kata Abu Bakar, "Abqaitu lahumullah wa rasulah." Saya sisakan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Subhanallah, seluruh hartanya ya. Ini luar biasa. Abu Bakar menunjukkan imannya luar biasa. Imannya luar biasa ya. Kalau ada bilang, "Ustaz, kalau gitu saya mau sedekahkan harta saya seluruhnya." Ya. Saya ingin seperti Abu Bakar, ya, tapi nanti jangan nyesel ya. Benar ya, para ulama mengatakan boleh berinfak seperti Abu Bakar kalau imannya hebat. Daripada infak semua, aduh kenapa kemarin saya infak seluruhnya sekarang? Nyesel, nah boleh seperti itu. Udah kalau ente imannya belum kuat, 100.000 dah apa, yang penting ikhlas ya. 100.000. Nah nanti nikah berikutnya 1 juta ya. Dia terpacu seluruh hartanya. Kalau Abu Bakar, Rasulullah SAW tahu tawakalnya tinggi, dia pandai berdagang, nggak jadi masalah. Nabi terima. Sebagian sahabat mau berinfak seluruhnya, Rasulullah SAW larang. Sa'ad bin Abi Waqqas waktu ingin berwasiat dengan banyak harta, Rasulullah SAW larang. Ya, Rasulullah SAW suruh tinggalkan buat anak-anakmu. Ya. Seperti siapa namanya, Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, tatkala bertobat ingin bersedekah dengan seluruh hartanya, Rasulullah SAW larang. Karena iman berbeda-beda, kemampuan orang berusaha berbeda-beda. Abu Bakar hebat.
Dia pandai berdagang dan dia tawakalnya tinggi. Maka waktu dia sedekahkan seluruh hartanya, Rasulullah SAW terima, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi sedekah itu di antara hal yang sangat mudah menjauhkan orang dari neraka jahanam, ya. Kemudian faedah yang keempat, sungguhnya orang bersedekah senantiasa berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat kelak, yaitu kapan? Di padang mahsyar. Dia tahu hari tersebut hari yang sangat mengerikan. Tatkala manusia dibangkitkan oleh Allah keluar dari kuburan mereka dalam kondisi khufatan, uratan, gurlan, buhman, tidak memakai alas kaki, dalam kondisi telanjang, dalam kondisi belum disunat, dalam kondisi tidak membawa harta sepeser pun, ya. Kemudian tudun syams, matahari direndahkan dengan jarak satu mil, orang-orang kepanasan, keringat bercucuran, ya, ada yang keringatnya sampai di lututnya, ada yang sampai di pahanya, ada yang sampai di, ya, pinggangnya, ada yang sampai di mulutnya, ya. Jadi keringat berdasarkan amal soleh, ya. Semakin banyak amal solehnya maka keringatnya cuma sedikit, tapi kalau semakin kurang amal solehnya semakin keringat bercucuran banyak, ya. Hari yang sangat panas. Ternyata ada orang-orang yang bahagia tatkala itu, ya, di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala, seperti hadis yang masyhur 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak. Di antaranya imam yang adil, kemudian 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, anak muda yang tumbuh di atas bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, kemudian seorang yang hatinya senantiasa rindu ke masjid, ya. Kemudian di antaranya seorang dirayu oleh seorang wanita cantik dan memiliki kedudukan, tapi dia tolak, dia mengatakan saya takut kepada Allah. Di antaranya seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sehingga dia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Di antara yang ketujuh seorang yang dia mengingat Allah sendirian kemudian dia menangis, ya. Nah, di antara orang-orang yang ada orang-orang yang lain selain 7 tersebut, ya, seperti yang dinaungi oleh arsy Allah, seperti seorang yang dia melunasi hutang saudaranya, seorang berhutang sama dia, kemudian orang tersebut tidak bisa bayar penuh, maka dia bilang sudah kamu bayar setengahnya. Ini juga dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar daripada 7, karena dalam kaidah usul fikih bahwasanya al-adad la mafhuma lahu. Bilangan itu tidak ada mafhum mukhalafahnya. Jadi Rasulullah SAW mengatakan 7 golongan, bukan berarti tidak ada golongan yang lain. Paham? 7 golongan yang oleh Allah bukan berarti tidak ada golongan yang lain. Ternyata ada golongan-golongan yang lain selain daripada 7 ini. Di antaranya tadi seorang yang dia ada orang yang punya hutang sama dia, tidak mau untuk bayar, kata dia sudah kau bayar separohnya. Atau yang lebih hebat lagi, ya sudah saya ikhlaskan. Ini sama dengan apa dia? Sedekah. Jadi orang tersebut tidak bisa bayar, maka dia sedekahkan, tidak usah bayar atau bayar setengahnya saja. Ya. Demikian juga orang bersedekah secara umum akan dinaungi oleh Allah di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala di hari yang sangat panas tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in, dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya, ya, selama dia sampai Allah memberi keputusan di antara manusia. Jadi kenapa manusia di padang mahsyar? Mereka menanti kedatangan Allah untuk mulai persidangan. Jadi saat kita dibangkitkan, prosesnya kita dibangkitkan, dikumpulkan di padang mahsyar. Ya, di mana kata Allah, wa idzal ardu muddat, tatkala bumi didatarkan. Ya, kemudian, ya, seperti dalam ayat, ya, la tara fiha iwaja wala amta. Gunung-gunung dihancurkan sehingga tidak ada bukit, tidak ada lembah, semuanya datar. Tidak ada yang bisa sembunyi, semuanya kelihatan. Kalau masih ada pohon, masih ada lembah, seorang bisa sembunyi di balik pohon, ya. Enggak, ini semua datar. Datar dikumpulkan manusia, matahari diturunkan, semuanya kepanasan. Kenapa? Mereka menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka datang ke Nabi Adam minta syafaat, datang kepada Nabi Nuh minta syafaat, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kepada Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad SAW sujud di bawah arsy Allah memberi syafaat, sehingga akhirnya Allah datang untuk mulai persidangan. Waktu penantian tersebut waktu yang sangat panjang. Fi yaumin kana miqdaruhu alfasanah. Seperti sehari seperti 50.000 tahun, hari yang sangat panjang sekali, ya. Makanya orang-orang kafir waktu mereka setelah menunggu sepanjang itu kemudian masuk neraka jahanam, mereka sangat kehausan dan kelaparan, ya, sehingga mereka minta makan, mereka minta minum, sehingga Allah berikan kepada mereka zakum, ya. Mereka makan dengan duri, makan berduri, tapi mereka lapar, mau bagaimana lagi?
Kemudian mereka minta minum, dikasih air yang panas sehingga mencabik-cabik usus-usus mereka. Namun mereka haus ya, bagaimana lagi? Ya, di antaranya sebabnya karena penantian yang begitu lama. Sementara keringat bercucuran. Nah, orang-orang akan dinaungi oleh sedekahnya pada hari kiamat. Ini isyarat para hadirin dan hadirat. Semakin kita banyak sedekahnya, semakin naungan semakin apa? Semakin besar. Isyarat kalau kita semakin banyak sedekah, naungan kita semakin besar, kita semakin terhindarkan dari teriknya panas matahari pada hari tersebut. Ini nikmat luar biasa. Baik. Kemudian di antara yang lebih spesial lagi yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala yang bersedekah dengan penuh keikhlasan. Kata Rasulullah SAW di antara 7 golongan, rajulun tasaddaqa bis sadaqatin bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya kemudian disembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya, menunjukkan keikhlasan yang luar biasa. Ya, ini sering saya sampaikan karena tangan kanan dan tangan kiri adalah sahabat dekat. Ya, di mana ada tangan kanan, tangan kiri ikut menyertai. Di mana tangan kanan bekerja, tangan kiri ikut apa? Membantu. Ini selalu demikian, ya. Apa yang dilakukan oleh tangan kanan, tangan kiri tahu. Apa yang dipegang tangan kanan, tangan kiri tahu. Namun waktu sedekah, tangan kanan sembunyi. Sedekahnya tersebut menyembunyikan sampai-sampai sahabat dekatnya tangan kiri tidak tahu. Ini dalil bahwasanya benar-benar dia ikhlas kepada Allah dan berusaha menyembunyikan apa? Amal solehnya. Karena kalau kita bersedekah, sering hati tergelitik untuk bercerita, ya. Bercerita kepada orang lain supaya orang lain tahu kita juga bersedekah dan macam-macamnya. Namun dia lawan gelitikan tersebut, dia ingin tidak ada yang tahu kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya. Dan Rasulullah SAW menganjurkan ya hal tersebut, ya. Kata Rasulullah SAW, "Man istata'a minkum an takuna lahu khabi'ah falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu melakukan suatu amalan yang tersembunyi tidak ada yang tahu, maka lakukanlah. Ya, ini umum, sedekah dan yang lainnya. Kalau Anda misalnya punya amalan tertentu, berbakti sama orang tua, tidak ada yang tahu, bagus, jangan ceritakan sama orang. Kalau Anda punya amal soleh, misalnya bersedekah, Anda sembunyikan, jangan ada yang tahu. Kalau Anda punya amal soleh memperhatikan anak-anak yatim, misalnya, tidak usah cerita sama orang. Cukup Allah yang tahu. Usahakan demikian, kecuali dalam cerita tersebut ada maslahat. Nggak jadi masalah. Ya. Misalnya untuk cari dana, kurang dana, bukan untuk sombong, nggak jadi masalah. Tapi asalnya, kalau mampu untuk disembunyikan, kata Nabi SAW, "Man istata'a minkum an takuna lahu khabi'ah falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menyembunyikan amal solehnya, maka lakukanlah. Dan amal yang tersembunyi itulah yang kita berharap bisa kita andalkan, sedikit kita andalkan untuk tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini semua tadi yang kita sebutkan manfaat ukhrawi. Ada manfaat duniawi juga tentang sedekah. Di antaranya sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis yang hasan, "Dawu mardhakum bis sadaqah." Sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ini dalil bahwasanya seorang kalau bersedekah niatnya karena Allah, bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung, kemudian dia menempelkan niat duniawi untuk kesembuhan orang yang sakit di keluarganya, maka ini dibolehkan. Jadi ini bukan syirik, ya. Syirik itu kalau dia niat karena Allah sekaligus untuk dipuji, ya. Sekarang ini tidak syirik. Kenapa? Karena tujuan kita hanya Allah. Kemudian kita ingin ambil sedikit ganjaran dari Allah duniawi yang Rasulullah SAW janjikan. Maka ini bukan syirik. Syirik itu apa? Kita menggandengkan selain Allah bersama Allah. Dari sisi tujuan kita sedekah, kita tujukan kepada siapa? Kalau kepada Allah murni, mana ikhlas. Tapi kalau kita tujukan kepada Allah sekaligus untuk dipuji manusia, ya, maka ini riya. Ini tidak, kita tetap ikhlas kepada Allah dan kita juga berharap kepada Allah ada apa namanya? Ganjaran dunia. Bukan berharap kepada manusia. Maka ini bukan riya, bukan syirik. Dan ini boleh. Tetapi yang menjadi tujuan utama adalah untuk mendapatkan pahala ukhrawi, pahala akhirat. Boleh kita domplengkan, kita tempelkan niat untuk kesembuhan. Yang bilang begitu siapa? Nabi. Dia mengatakan, "Dawu mardhakum bis sadaqah." Sembuhkan orang sakit yang terkena dengan bersedekah. Dan amal seperti ini banyak, seperti kata Rasulullah SAW, ya, "Man ahabba an yubsat lahu fi rizqihi wa yunsa fi athari falyasil rahimah." Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahmi. Maka seorang boleh berniat menyambung silaturahmi karena Allah sekaligus supaya panjang umur,
sekaligus supaya rezeki lancar, boleh. Menempelkan niat karena Allah sekaligus karena untuk dapat manfaat duniawi, ya. Ya. Boleh, ya. Dalam ayat Allah mengatakan laisa 'alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Ya, tidak mengapa tatkala kalian berhaji sekaligus mencari karunia Allah. Ini disebutkan oleh para ulama, enggak apa-apa seorang berhaji sekaligus dagang, enggak jadi masalah. Yang penting niatnya karena Allah haji tersebut, bukan karena riya. Kemudian sekaligus dia dagang, jualan sama jemaah haji yang lain, ya. Enggak jadi masalah dalam syariat, ya. Jadi di antara faedah dari sedekah yaitu bisa menyembuhkan penyakit. Namun kata para ulama, dia harus niatkan hal ini. Jadi dia niatkan sedekah saya kali ini untuk kesembuhan ibu saya misalnya. Jadi bukan hanya sekedar sedekah ibu saya, tapi ada dalam hatinya terbetik niatnya untuk apa? Menyembuhkan misalnya ibunya, untuk menyembuhkan penyakitnya dia sendiri, menyembuhkan penyakit bapaknya misalnya. Dan ini masyhur di Arab Saudi seperti ini banyak. Saya punya teman dulu kayak begitu. Siranda ini ada orang mau kasih 3.000 real, 4.000 real buat apa? Ada keluarganya sakit, tolong sedekahkan. Dan itu masyhur bahwasanya sehingga mereka terbukti banyak yang sembuh. Makanya mereka sering seperti itu. Di Arab Saudi sering seperti itu. Mereka benar-benar yakin dengan apa? Hadis ini. Ya. Saya pernah disuruh ya, ada 4.000 real ya untuk kesembuhan apa? Keluarganya yang sakit. Jadi perlu diniatkan saya sedekah ini untuk kesembuhan. Ya, bukan sekedar sedekah saja, karena Allah sekaligus untuk niat kesembuhannya. Saya masih ingat ada teman saya cerita, dia waktu itu lagi di mana ya, lagi di luar negeri pokoknya, entah saya lupa di mana ya. Qadarullah waktu itu istrinya sakit lagi parah, hari itu juga lagi parah masuk rumah sakit, dia keluar ba'da subuh kalau nggak salah ya. Ba'da subuh, saya lupa waktu persis dia bercerita sama saya, istrinya waktu itu lagi sakit di waktu yang orang jarang keluar tatkala itu. Maka dia bersedekah, dia ingin istrinya selamat waktu itu di operasi atau ada masuk rumah sakit lah. Dia bilang, "Ustaz, saya cari orang mau sedekah nggak dapat." Saya lupa mungkin entah pada subuh atau apa, orang semua nggak ada di jalan. Dia cari sana sini nggak ada. Ya, kalau ketemu orang kafir, cari orang Islam, dia pingin apa? Sedekah nggak dapat. Sampai akhirnya dia dapat seorang entah tukang sapu entah apa. Kira-kira ini orang miskin lah. Tukang sapu udah kasih aja. Nah, ini apa? Allah beri apa? Kesembuhannya. Jadi harus diniatkan. Ada riwayat ya dari Ibnu Mubarak, ada seorang bertanya kepada Ibnu Mubarak tentang luka. An qurhatin kharajat fi rukbatihi mundu sab'i sinin. Luka yang keluar nanah atau luka yang keluar yang menimpa lututnya sudah 7 tahun enggak sembuh-sembuh. Dan dia sudah berusaha mengobati luka tersebut dengan berbagai macam pengobatan. Dan dia sudah bertanya kepada para dokter, para tabib, para ahli, namun tidak ada manfaatnya. Maka Ibnu Mubarak berkata, "Idhab fa'ahfir bi'ran fi makani hajatin ilal ma." Ya, maka kata Ibnu Mubarak, pergi sana kau galilah sumur, ya, ini perlu biaya. Di sana ada tempat orang butuh dengan air. Fa ini arju an yanbu'a hunaka ainun wa yumsiku anka dam. Ya, akhirnya kata Ibnu Mubarak, semoga kalau di sana keluar mata air, Allah akan menghentikan darahmu. Akhirnya dia pun melakukannya, akhirnya sembuh. Dia bersedekah dengan menggali sumur ya. Akhirnya sembuhlah penyakitnya. Kemudian di antara manfaat sedekah bukan hanya menyembuhkan penyakit badan, penyakit hati pun bisa disembuhkan dengan sedekah. Dan ada seorang lelaki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia yashku ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbihi. Dia mengeluhkan kepada Nabi tentang hatinya yang dia rasa keras. Jadi hatinya terasa keras, susah, kerenyuh ya. Merasa keras hatinya. Maka Rasulullah SAW memberi solusi. Kata Rasulullah SAW, "Idza aradta talyina qalbihi fa'timil miskin wamsah ala ra'sil yatim." Kata Rasulullah SAW, kalau kau ingin hatimu menjadi lembut, maka berilah makanan kepada fakir miskin, sedekah, dan usapkanlah tanganmu di kepala anak yatim. Ya. Ini bisa melembutkan hatimu. Dan saya kali ini perlu juga diniatkan. Jadi seorang kalau merasa hatinya keras, cari anak yatim, usap tangan, dan usahakan kita langsung usap sendiri. Usap sendiri di kepala anak yatim, karena kita tahu betapa berat
ya yang dialami oleh anak yatim ini, kehilangan orang tuanya ya. Dan Rasulullah SAW mengucapkan demikian. Rasulullah SAW benar-benar mengerti karena Rasulullah SAW yatim. Rasulullah SAW yatim dengan keyatiman yang sempurna, lahir bapaknya sudah nggak ada. Kemudian tidak berapa lama kemudian juga ibunya meninggal dunia. Ya, jadi Rasulullah SAW mengatakan yang ingin hatinya lembut, maka berilah makan kepada fakir miskin dan juga sentuh kepala anak yatim. Ya. Ini melembutkan hati dan menghilangkan penyakit-penyakit hati. Kemudian juga sedekah juga bisa ya menghilangkan bencana-bencana duniawi. Dalam hadis kata Rasulullah SAW, "Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su'," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perbuatan-perbuatan baik akan mencegah dari masra', yaitu kematian yang buruk ya. Jadi seorang bisa terhindarkan dari bencana-bencana ya, kematian yang buruk, su'ul khatimah, dengan banyak bersedekah. Dengan banyak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin Allah Subhanahu wa taala ya. Di antara faedah yang berkaitan dengan sedekah, bahwasanya orang yang berinfak akan didoakan malaikat setiap hari untuk diberi gantinya. Kata Nabi SAW, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilan." Tidaklah setiap pagi hamba-hamba Allah berada di pagi hari tersebut kecuali ada dua malaikat yang turun. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah satu malaikat berkata, "Allahumma a'ti munfikan khalafan." Ya Allah, berilah ganti kepada orang yang berinfak. Wa yaqulul akhar, "Allahumma a'ti mumsikan talafan." Yang satu berkata, "Ya Allah, berilah kerusakan kepada orang yang pelit." Jadi orang yang ya bersedekah didoakan oleh malaikat, dan kita tahu doa malaikat tidak akan tertolak. Dia berdoa agar apa yang kita keluarkan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahwasanya harta sedekah itu pasti diganti sebelum di akhirat, di mana? Di dunia. Dan hadis-hadis seperti ini banyak. Contohnya hadis berikutnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Tidak ada harta sedekah yang berkurang. Dan ini berlawanan dengan zahir yang kita lihat. Bahkan Rasulullah SAW dalam hadis disebutkan, Rasulullah SAW bersumpah, tidak ada sedekah yang mengurangi harta. Ya. Secara zahirnya kalau orang memiliki uang 1 juta, dia infakkan 200.000, hartanya berkurang menjadi 800.000. Zahirnya demikian, tapi kata Nabi tidak berkurang. Bagaimana itu urusan Allah Subhanahu wa taala? Allah yang akan kembalikan. Allah yang akan tambah, tidak berkurang. Kita harus beriman. Oleh karena dalam hadis kata Rasulullah SAW, Allah berfirman, "Ya bani Adam, anfik unfik alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah, aku akan berinfak kepadamu. Aku akan berinfak kepadamu. Ya. Dalam ayat, "Wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifuh." Kebaikan apa saja yang kalian infakkan, Allah akan ganti. Yang ganti, wa huwa khairur raziqin. Dan adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Bukan bos yang jamin. Kamu kasih orang lain, saya jamin, saya ganti. Bukan bos, bukan raja dunia yang jamin. Yang jamin Allah Subhanahu wa taala, sebaik-baik pemberi rezeki. Maka barang siapa yang ingin bertambah rezekinya di dunia, caranya dengan bersedekah. Caranya dengan bersedekah. Ya akhi, orang yang bayar zakat, rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bayar zakat, dia punya harta, dia naik haji, insyaallah rezeki ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada pernah saya dengar di salah satu ceramah di radio Quran di Arab Saudi, ya, ada seorang hakim bercerita, ya, waktu itu ada bencana yang menimpa sebagian para peternak. Unta-unta mereka ya kena petir, kemudian kena apa sehingga banyak yang mati. Akhirnya pemerintah Arab Saudi memberikan bantuan kepada orang-orang yang terkena musibah tersebut. Datanglah kepada mereka melaporkan bahwasanya binatang-binatang mereka ternak terkena bencana, maka diberi bantuan melalui hakim mengasih mungkin semacam cek atau semacam tanda bukti untuk dapat bantuan. Salah satunya, kata hakim tersebut, saya tahan salah seorang di antara mereka yang terkena musibah. Kata hakim tersebut, kenapa banyak sekali untamu yang mati? Jangan-jangan kau tidak bayar zakat? Maka terdiamlah orang tersebut. Terdiamlah orang apa? Tersebut ya. Jadi bisa jadi kalau dia tidak bayar zakat, harta kita tidak berkah ya. Tidak berkah sehingga berkurang. Tapi kalau orang bayar zakat, bersedekah, pasti hartanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ditambah. Dan ini terbukti semakin orang bersedekah ya, semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun saya ingatkan ya ikhwan ya, tidak boleh juga seorang menjadikan tujuan utama ya. Ingat, tujuan bersedekah utama karena siapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun tambahan itu otomatis akan Allah berikan.
Bukan kita bersedekah supaya kaya, tidak boleh. Barang saya menjadikan niatnya murni untuk mencari tambahan, ini maka niat yang salah. Berarti niatnya murni untuk dunia. Ini terlarang, tidak boleh. Tapi niatnya karena Allah, sekaligus dia yakin dalam hatinya dia pasti ditambah apa? Rezekinya. Jadi niatnya dompleng, tidak apa-apa untuk tambah rezeki ya. Maka dan tatkala bertambahnya pun kita tidak tahu berapa kali lipat. Tidak boleh kita pakai hitungan-hitungan tertentu. Ya, kamu misalnya sedekah ya, nanti akan jadi 700 kali lipat. Jadi kamu sedekah 1 juta dalam waktu 1 tahun jadi 700 juta. Wah, repot kalau seperti ini. Kalau ternyata tidak sampai 700 juta, orangnya bisa jadi kufur kepada Allah. Allah tidak benar, ini bohong aja. Akhirnya bisa jadi dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda jangan menjanjikan hal-hal yang tidak dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda bilang insya Allah ditambah. Kalaupun tidak ditambah akan ditambah oleh Allah di akhirat. Tapi jangan menjadikan ini suatu kepastian ya. Kepastian sekian kali lipat. Kita bilang orang bersedekah pasti ditambah rezekinya, tapi jangan disebutkan berapa kali lipatnya, belum tentu, kita nggak tahu. Ya, Allah akan beri tambahan, tapi entah sampai berapa kita nggak tahu, sesuai dengan keimanan orang tersebut, sesuai dengan kebutuhan orang tersebut, Allah yang maha tahu. Tapi yang jelas terbukti orang semakin bersedekah semakin ditambah rezekinya oleh Allah ya. Ya, semakin ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak diketahui berapa kali lipatnya, kemudian kapannya. Jangan bilang insya Allah sebelum sebulan, insya Allah bulan depan. Hitung-hitung sampai tanggal 30, enggak tambah-tambah, repot gitu. Jadi jangan bilang kapannya, jangan bilang berapa kali lipatnya. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda menjanjikan sama orang dalam waktu 1 bulan 700 kali lipat, wah. Kemudian akhirnya saya punya utang, tapi utang di bank, udah saya motor tinggal satu-satunya. Ini kejadian seperti itu. Dia punya utang di bank, kata dia tinggal motor dengan mobil, dia sedekahkan. Dengan harapan utang di banknya apa? Ya salah, itu banknya uang motor, mobil cari kerja supaya utang di bank. Kemudian kayak jadi Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian setelah itu menyesal. Waduh, utang saya nggak lunas, mobil saya hilang. Dan ini terjadi, ada yang datang mengeluh. Terjadi. Ya. Katanya Ustadz bilang begini-begini, saya sudah lepasin motor saya, nggak tambah-tambah utang saya semakin bertumpuk-tumpuk, gimana? Oh, mungkin kurang ikhlas. Kurang ikhlas. Mau coba lagi ikhlas kedua kali sudah nggak ada mobil, gimana masa dekat? Udah lewat. Jadi jangan juga begitu ya. Karena ini kita bermain dengan iman seorang, khawatir orang tersebut jadi apa? Kufur kepada Allah, nggak benar janji Allah. Ini dia imannya semakin tuduh macam-macam terhadap apa? Menuduh Islam yang tidak-tidak. Ya kita bilang orang yang kata Nabi ma naqasat sadaqatun min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta, ini benar. Allah akan kasih ganti. Tapi yang tahu berapa kali lipatnya hanya Allah mengetahui. Siapa kamu, berhak kamu dapat sekian sesuai dengan keikhlasan, sesuai dengan ketulusan dan macam-macamnya, dan kapannya terserah Allah Subhanahu wa taala. Sering kita diganti langsung saat itu juga, sering. Saat itu juga. Dan itu sering dialami ya. Entah saya, entah para hadirin. Dan saya dapat cerita banyak seperti itu. Langsung begitu kasih langsung diganti. Bahkan main cuma mungkin beberapa menit langsung diganti. Langsung diganti. Ya. Bahkan terkadang berkali-kali lipat. Banyaklah pengalaman seperti itu, tidak perlu kita ceritakan. Intinya kita bilang diganti oleh Allah, dilipat gandakan oleh Allah. Namun kapannya, wallahu alam bishawab. Kemudian di antara faedah sedekah ya. Jadi sedekah itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memang Allah menggunakan kalimat menghutangkan. Ya. Yuqridullaha qardan hasan. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Yudha'af lahu. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang beri hutang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah butuh dengan kata tersebut, tidak. Tapi ini ibarat sebenarnya Allah mengatakan kenapa dikatakan berhutang, artinya Allah jamin akan ganti. Seakan-akan itu kedudukannya hutang bagi siapa? Allah ya. Jadi itu sebagai penekanan bahwasanya pasti diganti oleh Allah. Itu hutang yang akan Allah balas. Bukan berarti Allah butuh dengan hutangan tersebut, tidak. Ya, makanya Allah berfirman dalam ayat yang lain, ya, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Kebaikan apa saja yang kalian infakkan maka untuk diri kalian. Untuk diri kalian. Allah tidak butuh dengan sedekah kita, Allah tidak butuh dengan kebaikan kita, Allah tidak butuh dengan salat kita. Semuanya itu untuk kita sendiri. Ya. Dalam hadis kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ya bani Adam law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum
kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai anak Adam, kalau kalian seluruhnya dari awal sampai akhir, jin dan manusia seluruhnya berada di atas hati seorang yang paling bertakwa, tidak akan menambah rezekiku selamanya. Kata tidak menambah kerajaanku selamanya, tidak akan menambah kekayaanku selamanya. Jadi kalau seluruh manusia di muka bumi ini hatinya seperti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak akan menambah kerajaan Allah. Sebaliknya, ala qalbi afjari rajulin wahidin minkum, seandainya seluruh manusia hatinya seperti orang yang paling fajir, seperti Fir'aun, semuanya Fir'aun di atas muka bumi ini, tidak akan mana qasamin mulki syai'in. Kata Allah, tidak akan mengurangi kerajaanku sama sekali. Jadi, waman yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, itu untuk dirinya sendiri. Waman kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Kalau kafir, Allah tidak jadi masalah, Allah Maha Kaya. Jadi kita berinfak itu bukan untuk Allah, tapi Allah menggunakan kalimat berhutang supaya jaminan bahwasanya Allah pasti apa? Pasti ganti. Seakan-akan Allah punya hutang, padahal Allah tidak punya hutang, tapi Allah akan ganti. Toh rezeki yang kita keluarkan pun dari Allah juga, yang kita infakkan juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau kita berinfak, wa ma anfaqtum min khairin fali anfusikum. Kata Allah, apa saja yang kau infakkan untuk dirimu sendiri. Makanya dalam hadis tatkala Nabi SAW ya bertanya kepada Aisyah, Aisyah bagi-bagi kambing, kambing dibagikan kepada orang yang memerlukan, disedekahkan oleh Aisyah. Rasulullah SAW berkata, ma baqiya minha, apakah masih ada kambing yang belum dibagikan, yang tersisa? Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma baqiya minha illa katifaha. Ya Rasulullah, seluruhnya sudah saya bagikan, kakinya, pahanya, perutnya, badannya, semuanya sudah saya bagikan, kepalanya. Yang belum dibagikan cuma apa? Cuma katif, cuma pundak kambing, ini belum dibagikan. Rasulullah SAW jelaskan, baqiya kullaha ghairu katifiha. Justru seluruhnya yang sudah diinfakkan, itulah yang tersisa di akhirat kelak. Yang belum dibagikan, itulah yang tidak tersisa. Jadi Rasulullah SAW memberi pelajaran kepada Aisyah, bahwasanya apa yang kita sedekahkan itu untuk diri kita, itu tabungan. Tadi saya katakan di awal pengajian, seorang berusaha punya jaminan ya untuk dia di akhirat kelak. Gimana? Dia punya tabungan sedekah untuk bangun istana di surga ya. Kalau dia habiskan seluruh uangnya untuk di bangun rumah, bangun mobil, beli mobil macam-macam, terus tidak ada yang buat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buat Allah, tidak ada yang buat dia di akhirat. Terus bagaimana kalau dia meninggal dunia? Dia meninggal, seluruh hartanya akan dia tinggalkan. Ya, akan dia tinggalkan. Sebenarnya Rasulullah SAW mengatakan, yatba'ul mayit salasa, 3 yang akan ikut mayat. Yarji al-ithnan fayabqa wahid. 2 akan pulang, 1 tinggal. 3 itu apa? Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarganya, hartanya dan amalnya. Keluarganya ikut ngantar ke kuburan. Malnya, hartanya juga. Mobilnya mungkin ikut antar, budaknya ikut antar kalau zaman dahulu, ya. Tapi 2 akan pulang, istrinya akan pulang, tinggalkannya di kuburan. Budaknya akan pulang, mobilnya akan pulang ya. Istrinya yang selama ini berjanji akan sehidup semati ya. Waktunya sehidup sama-sama hidup, waktunya mati tidak mau mati bareng-bareng ya. Ini sudah, meskipun dia sangat cinta sama Anda ya. Ya. Kalau dikubur antum pesan ya, sayang kalau saya mati tolong kita mati bareng di kubur. Temani saya sebulan aja, nggak mau dia. Ya, nggak mau. Antum mati dikubur, mungkin dia kawin lagi ya, nggak tahu ya. Tapi intinya yang temani kita cuma apa? Amal soleh. Itulah kalau kita punya sedekah banyak, amal soleh kita banyak, itu yang menemani kita di akhirat, menemani kita di alam kubur, menemani kita tatkala hari kebangkitan, menjadi naungan bagi kita di waktu hari yang sangat terik. Yang menemani kita selalu amal soleh kita, di antaranya sedekah. Jadi kita tatkala beramal soleh, tatkala bersedekah, bukan untuk Allah, untuk diri kita sesungguhnya. Untuk diri kita. Justru yang kita sedekahkan itu yang merupakan sisa tabungan bagi kita. Yang tidak kita sedekahkan itu akan hilang, harta bukan milik kita, akan berpindah kepemilikan dari kita kepada ahli waris kita. Ya. Makanya ada orang subhanallah, rumahnya berapa? Rumahnya 9. Ada saya ketahui orang seperti rumahnya 9, apartemennya sekian, mobilnya banyak ya. Ya akhi, buat apa ente sebanyak-banyak itu? Kecuali kalau ente harta rumah 9, rumah 10, satu buat asrama janda, satu buat asrama anak yatim. Bolehlah ente punya rumah banyak-banyak. Ini rumah banyak-banyak, ente tempatnya cuma 1. Memang ente pagi di rumah ini, sore di rumah ini, malam rumah ini, kan enggak juga kan? Ente punya mobil 10, buat apa? Ente paling pakai cuma 1, 2. Ya pagi boleh pakai mobil di sore, yang sisanya dipakai orang lain atau nganggur. Ya. Ada orang beli mobil banyak cuma dipajang aja. Ya akhi, ini hisapnya panjang. Sementara istana di surga tidak punya. Ya, sumbangan pelit. Ya akhi, buat apa? Ya. Buat apa seperti ini? Gitu. Hanya menambah hisab, memperpanjang, ya akhirat nanti jadi panjang ceritanya, ditanya oleh Allah bingung jawabnya. Ya.
Tapi kalau antum punya, nanti kaya enggak apa-apa ya, tapi harus apa? Harus sedekah, harus punya istana di akhirat. Sering ibarat yang sering saya ulang-ulang, tidak apa-apa bangun istana di dunia, tapi jangan lupa punya istana di mana? Di akhirat. Itu sampai jam berapa kita? Hah? Jam 11, kelamaan nih. Saya tidak perlu banyak omong, mana buktinya duitnya keluar sedekah. Udah banyak omong dari tadi, kalau nggak ada buktinya rugi saya. Nah, saya pengen bukti ya. Di antara perkara duniawi yang didapatkan dari orang yang bersedekah, yaitu akan dia mengalami kelapangan dada, hatinya menjadi bahagia. Ya. Kenapa? Karena dia membagi kebahagiaan kepada orang lain. Ya. Orang kalau memberi kebahagiaan orang lain, kata Nabi, kata dalam kaidah al-jaza' min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan. Anda bagian orang lain, Allah akan berikan kebahagiaan bagi Anda di dunia. Ya. Allah akan berikan kebahagiaan di dunia. Ya. Dalam hadis disebutkan, ya, Nabi SAW menjelaskan permisalan orang yang bakhil dengan orang yang berinfak. Ya. Seperti dua orang yang memakai baju yang terbuat dari besi, ya. Kalau besi yang dari dadanya sampai ke kerongkongannya, ada besi yang menempel di tubuhnya. Ya, semakin orang berinfak maka semakin longgar besi-besi tersebut sehingga dadanya menjadi lapang. Adapun orang yang pelit, semakin dia pelit maka semakin menekanlah, ya, baju besi tadi sehingga menjadi semakin sempit dadanya. Demikian orang yang pelit, dia semakin tidak lapang, semakin penuh dengan kekhawatiran, takut hartanya hilang, takut hartanya diambil oleh anaknya. Sampai ada orang pelit, aduh anak saya jangan habisin harta saya, takut istrinya ngambil apa? Hartanya, ya. Pelit. Tapi kalau orang berlapang dada, rajin sedekah, dia sedekah santai aja, ya. Sedekah alhamdulillah, sering dia keluarin uang, dia malah bahagia. Allah kasih apa? Kebahagiaan. Jadi orang yang bersedekah dia hatinya bahagia. Cuma antum yang antum beri apa sumbangan kepada anak yatim, kemudian dia beli baju baru, kemudian dia makan bakso, ente senang lihat dia, ente bahagia. Ya. Ente bahagia. Ente apa namanya? Lihat orang-orang miskin, ya, kasih makan sama mereka, ya. Lihat orang-orang pedalaman, kasih bantuan sama mereka. Mungkin tidak seberapa uang kita keluarkan, tapi itu mendatangkan kebahagiaan luar biasa bagi mereka, dan kita akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara orang yang berbahagia adalah orang yang sering bersedekah. Orang yang pelit, ya, hidupnya susah, tidak bahagia, ya. Makanya ada istilah orang yang pelit itu hidupnya seperti orang miskin, tapi dihisab seperti hisabnya orang kaya, ya. Apalagi kalau lihat pelit terhadap dirinya sendiri, ya. Pelit terhadap dirinya sendiri. Ada orang hidupnya pelit, tidak mau makan yang enak, aduh terlalu mahal, ya. Beli makan yang murahan, ya. Kemudian ada mobil yang sebenarnya dia punya uang mampu untuk beli mobil, beli mobil yang murah-murah saja, ya. Ya, maksudnya bukan karena dia hemat, tapi karena apa? Pelit. Jadi beda antara hemat dengan apa? Dengan pelit. Kadang dia menutupi pelitnya dengan kalimat apa? Hemat. Ya, sampai ada kasus di Saudi, ini saya dengar juga di Al-Quran. Jadi ada seorang di Saudi meninggal dunia, setelah dicek ternyata hartanya banyak. Waktu ketahuan hartanya banyak, anak-anaknya marah. Kenapa? Selama ini bapak kita pelit. Bukannya dia bahagia punya harta banyak dapat waris, tapi dia marah. Kenapa? Selama ini ternyata bapak kita apa? Pelit. Kita kira bapak nggak punya uang, ternyata ayah kita punya harta yang banyak, ternyata pelit sama kita. Jadi orang pelit itu repot, dia merepotkan dirinya dan juga merepotkan anak istrinya, ya. Hatinya menjadi sempit, jadi berat, segala-segalanya dengan perhitungan. Kalau ada yang sedikit hartanya hilang, dia sakit hati, ya. Dan lain-lainnya, ya. Ya. Orang Arab Saudi sebagian mereka, ya, untuk bicara mobil saja, mobil luar biasa. Orang Arab mobil kegeres, jalan aja cuek aja, ya. Qadarullah katanya. Indonesia ada geres sedikit, aduh, yang tergores hatinya, sakit. saya kadang-kadang di Saudi juga heran, orang cuek-cuek aja. Saya pernah nabrak mobil, jadi mundur nggak lihat mobil, ketabrak, aduh, ada mobil ternyata. Akhirnya saya tunggu orangnya belum datang. Saya bisa kabur, cuma orangnya belum datang, saya tungguin. Orang yang datang, tadi saya nggak lihat, saya kira nggak ada mobil, saya tabrak, katanya. Oh, mana? Oh, tambah aja nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Demi Allah dia bilang begitu. Katanya, tambahin, tabrak lagi nggak apa. Nggak tahu dia ngejek atau tidak, tapi dia senyum-senyum terus dia pergi. Beneran. Ini menakjubkan. Yang kedua pernah juga gitu. Saya pindah mobil saya pikir udah maju, ternyata mundur. Nabrak mobil orang, mobil Camry. Saya tunggu lagi orangnya.
orangnya datang, saya bilang, ya akhi saya tadi ini nggak sengaja rusak akhirnya, pewat kan, mobil baru, dia mukanya nggak enak, dilihat dia. Kau mahasiswa ya? Iya, ya sudah nggak apa, doain saja katanya. Dia kalau yang ini tidak senyum, kalau yang pertama apa? Senyum, yang ini tidak, tapi dia cuma bilang udah kamu doain aja katanya. Saya bilang saya mau ganti, enggak katanya, kamu doain aja katanya. Udah saya nggak perlu katanya. Subhanallah. Ya udah ya, kalau orang tidak pelit semuanya mudah ya. Tidak semuanya mudah. Kalau ada apa-apa musibah, hilang ya sudah, mau apain lagi? Ya, harta hilang akan bisa kita cari, tapi kalau agama hilang repot. Kalau harta hilang masih bisa dicari, agama repot. Jadi malas ke masjid, makanya repot ya. Tapi perhatian Allah Subhanahu wa taala, intinya masih banyak ya. Di antaranya ini yang ke-20, saya loncat-loncat ya. Ini faedah yang ke-20, di antaranya sedekah itu pembersih harta. Ya, karena harta kita cari mungkin ada yang haram-haramnya sedikit ya, atau haram-haramnya banyak. Ada bohong-bohongnya, ada anu-anunya. Ini di antaranya dibersihkan dengan zakat, di antaranya dibersihkan dengan apa? Sedekah ya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, ya ma'syarat tujjar, in hadzal bai' yahduruhu al-laghu wal halafu fashubuhu bis sadaqah. Wahai para pedagang sekalian, sungguhnya transaksi ini atau jual beli dihadiri dengan perkataan sia-sia, dengan sumpah macam-macam, maka campurkanlah dengan apa? Sedekah. Jadi fungsinya untuk membersihkan. Ini diantaranya sehingga kita terkurangi dosa-dosa kita dari hal-hal yang mungkin apa namanya mengotori cara kita mencari nafkah. Tapi para hadirin Allah Subhanahu wa taala, saya rasa ini saja yang bisa saya sampaikan, masih banyak tapi ya sudah terlalu lama kita berbicara, kita tinggal butuh apa? Pembuktiannya. Mau dibuktikan sekarang apa nanti aja? Nanti aja ya.